Halo investor hebat, balik lagi di channel Todopedia. Kalau di episode sebelumnya dari seri saham US Tech, kita cari tahu saham-saham teknologi yang punya tingkat profitabilitas yang tinggi. Nah, di video kali ini kita akan cari tahu dari ke-15 saham dengan market cap terbesar di indeks S&P 500 ini, mana sih yang punya tingkat pertumbuhan atau tingkat growth yang paling tinggi dan cocok untuk strategi growth investing. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus dapat update dari channel Todopedia. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Supaya kita bisa tahu saham mana yang punya tingkat growth yang tinggi, kita akan gunakan 3 kali screening dengan 3 matriks, yaitu rata-rata dari revenue growth, rata-rata dari earnings per share growth, dan rata-rata dari free cash flow growth dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sistem screeningnya sama dengan di video sebelumnya. Setiap saham harus memenuhi syarat dari setiap screening. Satu aja syarat nggak terpenuhi, maka akan langsung gugur. Sedangkan saham yang punya tingkat growth yang paling tinggi adalah yang berhasil melewati semua screening. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke screening yang pertama. Di screening pertama, syarat untuk lolos adalah revenue growth, EPS atau earnings per share growth, dan free cash flow growth-nya harus di atas 10%. Oke, kalau salah satu aja ada yang di bawah 10%, maka akan gugur. Nah, sekarang kita lihat nih ya, data dari revenue growth, EPS growth, sama free cash flow growth dari ke-15 saham ini. Oke, nah dengan 10% sebagai syarat untuk lolos, di sini kita dapatkan bahwa untuk Apple, Comcast, Visa, Mastercard, Intel, Cisco, dan Oracle ternyata nggak memenuhi syarat. Apple pertumbuhan revenue-nya rata-rata itu cuma 6% per tahun. Comcast revenue-nya juga cuma 6% per tahun. Visa pertumbuhan revenue-nya hampir 10% tapi sayangnya cuma sampai 9,7. Mastercard cuma 9,1 untuk revenue-nya. Intel cuma 7%, Cisco bahkan hampir nggak tumbuh, dan Oracle cuma 1,7% per tahun. Jadi, dari screening pertama, total ada 7 saham yang akan gugur dan menyisakan 8 saham yang akan masuk ke screening kedua. Di screening kedua, syarat untuk lolos itu adalah revenue growth, EPS growth, dan free cash flow growth harus di atas 15%. Ya, jadi syarat lulusnya itu kita naikin. Nah, mari kita lihat siapa yang akan lolos dan siapa yang akan gugur. Kembali ke data, dengan syarat lolos adalah 15%, maka di sini kita dapatkan bahwa Microsoft dan Google itu nggak memenuhi syarat. Karena revenue-nya Microsoft dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu tumbuhnya cuma 14% rata-ratanya per tahun. Dan free cash flow growth dari Google itu bertumbuhnya cuma rata-rata 13% per tahun. Jadi Microsoft dan Google harus tereliminasi. Dan tersisa 6 saham yang akan masuk ke screening yang ketiga, yaitu Amazon, Nvidia, Salesforce, Adobe, PayPal, dan Facebook. Nah, di screening yang ketiga, syarat untuk lolosnya itu akan dinaikin lagi, yaitu revenue, EPS, dan free cash flow growth rata-rata dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu harus di atas 20%. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih ya, dari 6 saham yang tersisa, mana nih yang akan lolos dari screening yang ketiga dan mana yang akan gugur. Nah, kita kembali lagi nih ke datanya ya. Ternyata di screening yang ketiga ini, untuk Facebook dan PayPal ternyata nggak memenuhi syarat. Kenapa? Karena untuk free cash flow growth dari Facebook itu cuma 19,4%, ya, di bawah 20% tuh. Terus juga untuk PayPal, free cash flow growth-nya PayPal secara CAGR dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu cuma 18,9%. Ya, jadi Facebook dan PayPal harus gugur. Nah, di sini proses screening kita udah selesai. Dan sampai di sini tersisa 4 saham, yaitu Amazon, Salesforce, Adobe, dan Nvidia.
Jadi di sini kita dapatkan bahwa mereka berempat itu punya tingkat growth yang tinggi dan cocok untuk strategi growth investing. Nah, tapi dari keempat saham ini kita tentunya mau tahu dong mana sih yang terbaik ya. Kita akan cari tahu siapa nih ranking 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, untuk itu kita akan hitung rata-rata dari ketiga matriks tadi, yaitu revenue growth, EPS growth, dan free cash flow growth dari keempat saham ini. Yang rata-ratanya paling tinggi itu adalah pemenangnya. Nah, setelah dihitung rata-ratanya, akhirnya kita bisa dapat nih siapa ranking 1 sampai 4 ya. Nah, dimulai dari ranking 4 ya. Untuk ranking 4 ditempati oleh Nvidia dengan rata-rata revenue growth, EPS growth, free cash flow growth itu sebesar 28,58%. Terus di tempat ketiga ada Adobe dengan rata-rata 32,16%. Terus peringkat 2 itu Amazon dengan 42,86%. Dan peringkat pertama jawaranya itu adalah Salesforce atau CRM dengan rata-rata 53,16%. Jadi dari sini kita dapat kesimpulannya bahwa keempat saham ini terutama Salesforce itu cocok untuk strategi growth investing. Tapi tentunya ini bukanlah satu-satunya patokan, bukanlah satu-satunya pedoman untuk teman-teman yang mau nyusun portofolio untuk strategi growth investing. Ya, jadi untuk growth investing itu nggak hanya bicara soal pertumbuhan si saham ini di masa lalu, tapi juga bicara tentang prospek dari perusahaan-perusahaan ini di masa depan. Gitu ya. Jadi selain kita ngeliat growth-nya di masa lalu, kita juga mesti ngeliat bagaimana sih prospek dari Salesforce, Amazon, Adobe, Nvidia di masa depan. Nah, by the way, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang notice kalau di video kali ini ada 2 saham teknologi yang hilang. Ya, mereka nggak ikut screening, yaitu Tesla dan Netflix. Nah, alasan kenapa Netflix dan Tesla itu nggak masuk screening itu adalah karena untuk Tesla ini baru mencetak laba dari tahun 2020. Dengan kata lain, Tesla itu masih merugi dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Sedangkan untuk Netflix, free cash flow-nya Netflix itu negatif dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan baru positif di tahun 2020. Jadi karena baru profit selama 1 tahun, ibaratnya baru cetak uang tuh selama 1 tahun gitu ya, maka rasanya nggak adil ya kalau kita bandingin dengan company yang udah cetak profit dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Meskipun begitu, Tesla dan Netflix itu punya tingkat growth yang luar biasa dari revenue-nya. Revenue Netflix itu tumbuh dengan rata-rata 29,7% per tahun dari 2016 sampai 2020. Sedangkan revenue-nya Tesla itu tumbuh dengan rata-rata 45,7% per tahun. Oke investor hebat, sekian dulu video tentang mencari saham-saham yang punya tingkat growth yang tinggi. Oke, nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuman analisa. Oke, dan keputusan untuk investasi, mau beli saham apa, mau jual saham apa, itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman. Dan gue nggak bertanggung jawab atas keputusan apapun yang kalian buat untuk saham-saham ini. Oke? Nah sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten yang keren dari channel Todopedia. Oke kalau gitu, gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.